perebutan partai ini tak jarang membuat hancurnya partai. Kita melihat Partai Hanura hancur luluh dalam pemilu 2019. Hancur luluh, tidak lolos ke Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, dan di awal perjumpaan kita ini saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan politik sahabat BN memang sangat dekat dengan perseteruan, sangat dekat pula dengan pertemanan. Antara perseteruan dengan pertemanan di dunia politik bagaikan hanya batasnya setipis daun hilalang. Sewaktu-waktu bisa bertempur dan sewaktu-waktu bisa berdamai. Sehubungan dengan ini ada hal menarik yang agaknya jika kita bicarakan pada kesempatan ini akan membuat kita bisa melihat kondisi politik negara kita saat ini, terutama untuk satu partai, yakni Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat. Ada apa dengan Partai Hanura? Kita tahu Partai Hanura ini tak lolos ke Senayan pada pemilu 2019 lalu. Dan sekarang Partai Hanura maju lagi. Dan kita tahu Partai Hanura ini didirikan oleh Wiranto, seorang mantan Panglima TNI, mantan Menko Polhukam, dan seorang Jenderal Bintang 4. Bagaimana kisahnya antara mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dengan Ketua Umum Partai Hanura sekarang Osman Sabtaodang? Kita melihat hubungan antara Wiranto dengan Oso tidaklah baik-baik saja di dalam persoalan politik, terutama tentu berkaitan dengan Partai Hanura. Dan malah baru-baru ini Oso mengatakan Wiranto adalah penghancur Partai Hanura. Kita baca sebuah berita tentang hal ini sebelum kita bahas lebih jauh. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Wiranto pendiri Hanura sekarang masuk PAN. Oso bongkar rahasia masa lalu. .2. Dia undang semua aparat untuk gagalkan kita. Berita ini hari Selasa 21 Februari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang atau yang lebih dikenal dengan Oso mengeluarkan unek-uneknya terkait masuknya Wiranto menjadi kader Partai Amanat Nasional PAN. Seperti diketahui, Wiranto merupakan pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Hanura. Tidak tanggung-tanggung, Oso membeberkan jika Wiranto lah sosok yang menghancurkan Hanura. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber podcast Akbar Faisal Asensor. Potongan pernyataan itu langsung tersebar di media sosial.
Wiranto yang merusak itu sendiri. Karena dia menggagalkan kita dan mengundang semua aparat KPU, Bawaslu, Kumham, segala macam untuk menolak ini. Partai ini untuk ikut serta dan menggagalkan, kata Oso Senin 20 Februari 2023. Apalagi ia mengingatkan saat itu Wiranto sebagai Menko Polhukam. Oso mengaku masih menghormati Wiranto sebagai pendiri. Tapi ia merasa itu sudah kelewatan. Walau akhirnya Menkumham mengeluarkan izin ke kubu Oso di kepengurusan Hanura. Oso mengaku kalau ada kesempatan bertemu dengan Wiranto sekalipun tidak akan melihat wajahnya. Paling saya kalau dia lewat, saya tidak lihat mukanya. Ngapain saya harus marah? Orang ini barang dia yang dirikan. Dia yang merusak sendiri. Dia yang melakukan ini. Dan akhirnya semua orang tahu keadaan ini. Ujar Oso. Kemudian Oso mengungkapkan persoalan sengketa tanah dari kantor Hanura di Bambu Apus. Ia menuturkan bangunan itu dibangun dengan gotong royong dengan sumbangan-sumbangan dan milik Partai Hanura. Walaupun tanahnya disebut atas nama Wiranto. Maka itu ia merasa kalaupun ada kekecewaan kepada Hanura jangan disampaikan kepadanya. Sebab Oso menekankan ingin meneruskan kepimpinan karena sejak awal sebenarnya diminta bantuan untuk membesarkan Hanura oleh Wiranto sendiri. Menurut Oso, Wiranto meminta kepadanya memimpin Hanura karena waktu itu tidak boleh rangkap ketika ingin menjadi Menko Polhukam. Tapi itu berubah ketika tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar bisa menjadi menteri tanpa melepas jabatan. Jadi sahabat BN, disinilah tampaknya bahwa pemerintah kita juga tidak punya komitmen di dalam menentukan sikap apakah boleh seorang pejabat rangkap jabatan seorang menteri apakah tidak. Ini kan terbukti. Pada awalnya dulu memang pemerintah mengumumkan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan. Atau mungkin katakanlah pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba Airlangga Hartarto boleh menjadi Ketua Umum Partai Golkar di samping menjadi menteri. Makanya melihat itu Pak Wiranto yang tadinya ingin memberikan jabatan Ketua Umum Partai Hanura kepada Oso karena tidak boleh rangkap jabatan, sekarang ingin ambil lagi. Tampaknya di sini persoalannya. Makanya seorang pemimpin dalam membuat kebijakan perlu memegang teguh komitmen kebijakan yang telah dibuatnya itu. Tidak mudah berubah-ubah. Hari ini tidak boleh rangkap jabatan. Besok boleh rangkap jabatan. Hari ini putusan A, besok C lagi. Ini kan kelihatan di sini. Kita lanjutkan. Dia menarik kembali ini. Minta kembali dengan dalih saya membuat fakta integritas. Sudahlah. Kalau ini tidak boleh umum tahu. Kalau ini dibongkar kasihan nanti. Saya bisa bongkar juga semuanya. Jadi saya tidak mau begitu. Kata Oso. Ia melihat mereka-mereka yang meninggalkan Hanura sudah mendarat di tempat-tempat lain. Artinya Oso berpendapat mereka memang sudah siap meninggalkan Hanura karena berpikir mereka tidak mungkin menetap dengan kasus-kasus itu. Meski begitu, ia menambahkan akan tetap menghormati sosok Wiranto yang tidak cuma mantan ketua umum tapi sekaligus pendiri dari Partai Hanura. Namun Oso berharap Wiranto tidak lagi membuat hal-hal yang dilakukannya pada masa lalu. Saya akan tetap konsisten menghormati pendiri itu yang namanya Wiranto. Tapi dia jangan lagi bikin seperti yang lalu. Saya tahu soalnya kalau ada orang yang mengganggu ini, ujar Oso.
Sahabat BN, tampak di sini bagaimana sekarang ini hubungan antara Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabtaodang dengan mantan Ketua Umum Partai Hanura yang sekaligus juga pendiri Partai Hanura Wiranto. Tampak sekali. Dan tampaknya Oso sangat kesal ketika dulu Wiranto menjadi Menko Polhukam ingin kembali memimpin Partai Hanura. Bagaimana menurut Oso dia kumpulkan orang-orang untuk mengkondusikan agar Partai Hanura tidak bisa. Disinilah dasarnya kelihatannya Oso mengatakan bahwa Wiranto lah yang menghancurkan Hanura. Sahabat BN, kita melihat memang perebutan partai ini tak jarang membuat hancurnya partai. Kita melihat Partai Hanura hancur luluh dalam pemilu 2019. Hancur luluh. Tidak lolos ke Senayan. Sekarang tentu tampaknya Oso ingin menata kembali Partai Hanura sehingga diharapkan bisa lolos ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Dan dia memang mengatakan jangan lagi diganggu oleh Wiranto. Jadi kalau Wiranto telah pindah ke PAN, ya cukup di sana saja. Itu intinya kalau kita perhatikan. Cukup di sana saja. Tidak usah ganggu-ganggu Partai Hanura. Dan memang kalau kita perhatikan, Oso sangat-sangat kesal kepada Wiranto. Bahkan dia mengatakan kalau lewat Wiranto depannya paling-paling dia tidak melihat, itu sudah sangat kesal sekali. Namun kita berharap bagaimana nanti ke depan siapapun yang memimpin bangsa ini tahun 2024, tahun 2029, kebijakan apapun yang diambilnya, yang dibuatnya, haruslah dengan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan yang diambil itu. Sehingga tidak berubah-ubah. Memang terkejut kita dulu. Tidak boleh rangkap jabatan, tiba-tiba rangkap jabatan. Dan sekarang pun kita melihat Ketua Umum PSSI yang baru dan Wakil Ketua Umum PSSI yang baru, Erick Thohir, adalah Menteri BUMN. Dan Wakil Ketua Umumnya Menpora, rangkap jabatan. Harusnya ini di akhir-akhir kabinet ini jangan dipertontonkan lagi hal-hal seperti sekarang ini. Sehingga sekarang banyak diprotes oleh publik, rangkap jabatan yang seperti tidak punya beban sekarang yang dilakukan oleh Menteri BUMN dan Menpora. Sungguh, ini kesan yang tidak baik di akhir-akhir kabinet sekarang ini. Di mana letaknya komitmen pemerintah yang telah disampaikan kepada publik? Ini yang tampak nyata. Apalagi yang bisa disembunyikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.